Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Semoga anak-anak ustazah semua selalu sehat ya, selalu bersemangat, selalu gembira, dan selalu ceria. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita kembali berjumpa dengan Ustazah Devi di sentra apa ya? Ya, betul sekali. Di sentra bermain peran. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Kita baca doa mau belajar. Tadakan tangannya, tundukkan kepalanya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pengertian dengan mudah dalam belajar. Amin. Anak-anak ustazah, hari ini Ustazah Devi kembali mengenalkan kepada anak-anak adab bersalaman. Nah, minggu lalu Ustazah sudah mengenalkan adab bersalaman ya. Ada berapa ya waktu itu yang Ustazah kenalkan? Ya, ada 2. Nah, sekarang ayo kita mengingat kembali ya, apa saja ya. Nah, yang pertama adalah memberikan senyuman kepada orang yang bersalaman dengan kita. Yang kedua adalah berhadapan dengan orang yang bersalaman dengan kita. Nah, sekarang yang ketiga, apa ya? Adab bersalaman yang ketiga adalah memandang wajah orang yang bersalaman dengan kita. Nah, itu adab yang ketiga ya, Nak. Nah, sekarang adab yang keempat apa ya? Nah, adab bersalaman yang keempat adalah menjabat erat tangan orang yang bersalaman dengan kita. Nah, tapi anak-anak ustazah, untuk saat ini kita tidak boleh menjabat erat tangan orang ketika bersalaman. Kenapa ya? Ya, karena saat ini ada virus corona. Virus corona itu adalah penyakit yang sangat menular. Jadi, kita tidak boleh berjabatan tangan ataupun bersentuhan tangan. Nah, bagaimana cara bersalaman untuk saat ini ya? Seperti ini. Nah, anak ustazah bisa lihat yang ada pada gambar. Nah, anak-anak ustazah, selain tidak boleh berjabatan tangan, kita juga dianjurkan selalu memakai masker agar kita tidak tertular penyakit virus corona. Anak-anak ustazah, sekarang kita akan belajar pilar karakter. Nah, minggu lalu kita sudah belajar pilar karakter berapa ya, Nak? Ya, pilar karakter 8, yaitu tentang baik dan rendah hati. Nah, untuk minggu ini kita tidak belajar pilar karakter 8 lagi, tetapi kita belajar pilar karakter 9, yaitu tentang toleransi, cinta damai, dan kesatuan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang toleransi. Anak-anak ustazah, sekarang mari kita mengenal tentang toleransi. Seperti apa ya toleransi itu? Nah, ayo kita lihat gambar yang ini. Ini adalah pilar 9 tentang toleransi. Saya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat kedua gambar ini. Sekarang lihat gambar yang pertama. Ada seorang anak dengan ibunya yang sedang sakit. Anaknya berbicara kepada ibunya. Bu, belikan aku mainan ya, Bu. Lalu ibunya menjawab, Maaf ya, Nak, jangan sekarang ya. Ibu butuh uang untuk membeli obat. Lalu anaknya dengan sabar berkata, Oh, baiklah, Bu. Tidak apa-apa. nah, anak ini adalah anak yang sudah bisa toleransi.
Dia sabar menunggu untuk dibelikan mainan. Dia tidak memaksakan keinginannya kepada ibunya. Ini adalah sikap yang baik. Sekarang mari kita lihat gambar yang kedua. Ini juga gambar seorang anak dengan ibunya yang sedang sakit. Anaknya berbicara kepada ibunya. Bu, belikan aku mainan ya, Bu. Terus ibunya bilang, Maaf ya, Nak. Jangan sekarang ya. Sekarang Ibu butuh uang untuk membeli obat. lalu anaknya tidak mau mendengarkan perkataan ibunya. Dia tetap memaksa. Dia tarik-tarik tangan ibunya. Maunya sekarang. Kata anak itu kepada ibunya. Nah, ini anak yang belum bisa memiliki sikap toleransi. Dia masih memaksakan keinginannya kepada ibunya. Ini adalah sikap yang tidak baik. Boleh kita tiru, Nak? Tidak ya sayang ya. Yang kita tiru adalah sikap yang sabar dan tidak memaksakan kemauannya kepada ibunya. Nah, anak-anak ustazah, tadi kita sudah belajar pilar karakter 9 tentang toleransi. Semoga anak-anak ustazah bisa memiliki sikap bertoleransi dengan siapa saja. Anak-anak ustazah, sekarang waktunya kita bermain dan belajar di sentra bermain peran. Minggu lalu kita sudah belajar dengan tema rekreasi. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar dengan tema pekerjaan. Subtemanya adalah macam-macam pekerjaan yang ada di tempatku. Anak-anak ustazah, untuk minggu ini kita akan mengenal bermacam-macam profesi. Nah, anak-anak, profesi itu apa-apa saja ya, Nak? Ya, ada yang profesinya sebagai polisi, ada yang sebagai guru, ada juga yang sebagai dokter, dan masih banyak lagi ya macam-macam profesi yang lainnya. Nah, untuk di sentra bermain peran, kita akan mengenal profesi seorang dokter. Nah, anak-anak ustazah, dokter itu bekerjanya di mana ya, Nak? Ya, kerjanya di rumah sakit. Nah, sekarang anak-anak ustazah, ayo kita mengenal tentang profesi dokter. Ini adalah dokter. Dokter ada yang perempuan dan juga ada yang laki-laki. Dokter bekerja di rumah sakit. Tugas dokter adalah memeriksa dan mengobati orang sakit. Dalam bekerja, dokter dibantu oleh perawat. Alat yang digunakan dokter dalam bekerja adalah stetoskop, jarum suntik, termometer, tensimeter, dan obat-obatan. Nah, sekarang anak-anak ustazah sudah mengenal profesi dokter kan? Siapa nanti yang sudah besar ingin menjadi dokter? Nah, kalau begitu harus rajin belajar ya. Anak-anak ustazah, sekarang waktunya kita melakukan kegiatan dan tugas yang ada di sentra bermain peran. Nah, apa saja ya kegiatan dan tugas yang akan kita lakukan? Sekarang anak-anak, ayo kita perhatikan tugas apa saja dan bagaimana cara mengerjakannya. Silakan anak ustazah lihat. Anak-anak ustazah, tugas kita yang pertama adalah kita akan membuat angka sesuai jumlah gambar alat-alat yang digunakan oleh dokter. Sekarang kita mulai dari yang paling atas ya, Nak. Nah, ini adalah gambar stetoskop. Ada berapa ya stetoskopnya? Ayo kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kemudian kita buat angkanya di sini sesuai jumlah gambarnya tadi. 11, berarti angkanya angka 11.
Nah, anak Ustazah nanti tulis angkanya menggunakan pensil ya nak. Ustazah menggunakan spidol supaya terlihat lebih jelas di videonya. Nah, angka 11 seperti ini. Dua kali angka satunya. Nah, ini angka 11. Nah, begitu seterusnya ya nak. Dihitung jumlah gambarnya, kemudian tulis angka di sampingnya. Ini juga semuanya sampai ke bawah ya nak ya. Nah, tugas kita yang kedua adalah kita akan menempel huruf-huruf menjadi tulisan rumah sakit. Nah, ini huruf-huruf yang sudah Ustazah bagi ya. Kemudian huruf-huruf ini kita gunting terlebih dahulu. Nah, kemudian kita gunting hurufnya satu-satu ya nak. Nah, semua hurufnya sudah selesai digunting. Kemudian anak-anak Ustazah nanti menempelnya di dalam kotak-kotak ini sesuai tulisannya rumah sakit. Nah, kita cari hurufnya. Huruf yang pertama huruf apa ya? Huruf yang pertama adalah huruf R. Nah, coba lihat sama nggak ya? Ya, sama. Kemudian kita kasih lem. Lalu kita tempel di dalam kotaknya. Ya. Nah, nanti anak Ustazah tempel semuanya nak ya. Sesuai tulisan yang ada di atas. Nah, anak sayang, itulah kegiatan dan tugas yang akan kita lakukan. Silakan anak Ustazah mengerjakannya di rumah ya. Yang semangat. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi